Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Guru. Apakah kalian semua dalam keadaan sehat walafiat? Sehat. Alhamdulillah, masih tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Masih semangat? Ya, jadi harus tetap semangat, ya. Baik, untuk lebih barokahnya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama berdoa yang nantinya dipimpin oleh salah satu teman kalian, yaitu Kiki. Ayo Kiki, pimpin temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabba Islami dina sallallahu alaihi wasallam wa rasulah ilma warzuqni fahma bil izzati amma yasifun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Semua kalian masuk hari ini ya? Ya. Alhamdulillah. Itu artinya kalian masih semangat di dalam menuntut ilmu pengetahuan ya. Baik, sekarang Ibu Guru akan memberikan kalian motivasi ya. Semoga kalian terus termotivasi, Ibu Guru juga selalu termotivasi ya di dalam belajar dan belajar ya. Meskipun kita sudah menjadi seorang guru ya, tetap harus belajar ya. Tidak hanya siswa yang belajar, terlebih-lebih jika menjadi seorang guru, bahkan mereka lebih ekstra di dalam belajar, karena tugas mereka itu adalah mentransfer ya ilmu pengetahuan, menyampaikan informasi, menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Jadi harus lebih maksimal, harus lebih ekstra lagi belajar ya, daripada peserta didik atau siswa yang lainnya. Jadi di sini motivasi yang akan Ibu Guru sampaikan kepada kalian, bahwa jika kalian ingin menjadi siswa yang sukses ya, tentunya kalian pasti ingin menjadi orang yang sukses ya? Ya. Pasti semua kita ingin menjadi orang yang sukses ya. Jadi kalian itu harus menghargai sebuah proses kalau ingin menjadi orang yang sukses ya. Kalian duduk di bangku sekolah sekarang saja itu namanya sebuah proses ya. Nanti setelah kalian lulus dari SMP, terus SMA, ke perguruan tinggi, itu adalah sebuah proses. Semuanya itu adalah sebuah proses. Itu adalah proses yang harus kalian lalui supaya bisa menjadi orang yang sukses ya. Itu adalah motivasi untuk kita semua ya. Baik, sekarang kita akan melakukan tepuk semangat ya. Kita akan melakukan tepuk semangat. Semoga kita semua tetap semangat sampai akhir pembelajaran pada hari ini ya. Ayo sekarang semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri. Jadi di sini Ibu Guru mengharapkan kalian kompak, serempak ketika melakukan tepuk semangat tersebut. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat.
Baik, sekarang silahkan semuanya boleh duduk. Ya. Sekarang Ibu Guru akan melakukan persepsi atau akan mengulas kembali terkait dengan pembelajaran yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa materi kita pada pertemuan sebelumnya itu? Terkait dengan teks apa? Teks deskripsi. Ya, teks deskripsi ya. Baik. Pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya itu adalah teks deskripsi. Yang sudah kita bahas itu yaitu terkait dengan pengertian teks deskripsi dan jenis-jenis teks deskripsi. Ayo, sekarang siapa yang berani angkat tangan? Apa itu pengertian teks deskripsi? Mungkin dari kelompok 1, 2, atau 3. Atau kalau tidak ada yang berani angkat tangan, Ibu Guru yang akan tunjuk langsung. Ayo, silakan siapa? Pengertian teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek atau baik berupa tempat atau orang yang digambarkan secara terperinci atau detail. Ya, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan ya. Yang menggambarkan apa? Suatu objek. Jadi objeknya itu bisa berupa tempat, bisa berupa orang. Ya, jadi objeknya itu yang bisa digambarkan atau yang bisa dideskripsikan itu bisa berupa tempat dan bisa berupa orang. Dan ketika menggambarkannya atau mendeskripsikannya itu harus secara rinci atau detail. Itu yang dimaksud dengan teks deskripsi. Kemudian sekarang dari jenis-jenis teks deskripsi, ayo siapa yang berani angkat tangan? Jenis-jenis teks deskripsi. Kiki, jenis-jenis teks deskripsi silahkan. Teks deskripsi tempat. 2. Teks deskripsi orang. Ya, jadi teks deskripsi itu ada 2 ya. Teks deskripsi tempat dan yang kedua adalah teks deskripsi orangnya. Tepuk tangan dulu untuk Kiki ya, karena sudah berani mengangkat tangan ya. Kita beri apresiasi atau hargai ya keberaniannya. Baik, sekarang Ibu Guru akan lanjut untuk menyampaikan KD atau kompetensi dasar dan indikator. Sekarang semuanya silahkan menghadap ke layar ya, ke proyektor. Nah, di sini sudah ada kompetensi dasarnya. Ya, perhatikan ya. Jadi di sini kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tentang objek. Ya, sekolah, objek yang dimaksud itu adalah sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Itu terkait dengan kompetensi dasarnya. Kemudian indikatornya menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Untuk tujuan pembelajarannya di sini melalui kegiatan mengamati PowerPoint dan contoh teks deskripsi. Nanti Ibu Guru akan tayangkan juga di PowerPoint contoh teks deskripsi ya. Dengan menggunakan model Problem Based Learning atau PBL, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kaidah kebahasan teks deskripsi. Jadi di sini kalian nanti diharapkan bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tersebut. Nanti masing-masing kelompok Ibu Guru akan bagikan ya, akan bagikan contoh teks deskripsi ini. Sudah ada 3 di sini contoh deskripsinya. Nanti ini yang akan kalian analisis ya. Kemudian selanjutnya untuk cakupan materinya ada di sana struktur teks deskripsi ya. Yang pertama apa, yang kedua cakupan materi yang kedua bisa dibaca? Apa?
Yang pertama itu apa cakupan materi yang pertama? Nah, yang kedua adalah kaidah kebahasan teks deskripsi. Jadi nanti ada dua yang akan Ibu Guru jelaskan. Ada dua. Yang pertama itu strukturnya dan yang kedua itu kaidah kebahasaannya ya. Ada dua cakupan materi yang nanti akan dijelaskan. Kemudian manfaat mempelajari teks deskripsi di sini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai sesuatu seperti tempat, keadaan sekitar dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah Ibu Guru bagi kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Di sini ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok 3. Kelompok pertama ada Indah, ada Fatma, Lia, Maya. Kelompok 2 ada Kiki, Aida, dan Mala. Kelompok 3 ada Nuril, Sopa, dan Rizka. Ini untuk pembagian kelompok kalian ya. Selanjutnya di sini, nah terkait dengan materinya di sana, struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi berapa? 2. Dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah identifikasi. Nah, jadi identifikasi ini berisi tentang pengenalan objek. Nah, perhatikan ya. Berisi tentang pengenalan objek. Jadi maksudnya di sana adalah misal nih, kalian mau mendeskripsikan tentang sekolah ini. Sekolah ini merupakan sebuah tempat, ya, benar nggak? Benar tidak? Ya, sebuah tempat di mana tempat kalian bersekolah. Kalian mau mendeskripsikannya. Tapi di deskripsi di identifikasinya itu, isinya itu adalah berisi tentang pengenalan objek. Kalian kenalkan dulu tempat kalian bersekolah ini apa namanya. SMP IT TGH Umar Kelayu, itu yang dimaksud dengan pengenalan objek. Kalian harus tahu bahwa nama tempat kalian bersekolah itu namanya adalah SMP IT TGH Umar Kelayu. Itu yang ada di dalam paragraf identifikasi. Itu kemudian selanjutnya selain nama tempat itu yang kalian paparkan, juga bisa lokasinya itu berada di mana. Nah, lokasinya itu berada di Jorong, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ya, NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, itu terkait dengan lokasi tempat sekolah ini berada. Itu yang biasanya terdapat di paragraf yang disebut dengan identifikasi. Kemudian yang kedua adalah apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang penjelasan secara terperinci atau secara detail tentang objek tersebut. Itu yang perlu kalian garis bawahi ya. Jadi penjelasan secara rinci dan secara detail terkait dengan tempat yang kalian deskripsikan ini atau objek yang kalian deskripsikan ini. Misal di SMP TGH Umar itu gedungnya itu apakah lantainya apakah lantai 2 gitu ya, ataukah lantai 3, seperti itu. Pokoknya secara rinci. Terus ruang gurunya posisinya atau letaknya berada di mana, ruang kelasnya berapa ruang atau berapa rombel. Pokoknya keseluruhan yang ada di dalam sekolah ini sesuai dengan fakta yang ada secara rinci dan detail, itu yang ada di dalam penjelasan yang disebut dengan deskripsi bagian. Paham? Paham ya dengan penyampaian Ibu Guru? Baik. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasan teks deskripsi. Jadi kaidah kebahasan teks deskripsi yang pertama itu adalah menggunakan kalimat cerapan panca indera. Di sini Ibu Guru hanya mengambil satu contoh, yaitu cerapan panca indera penglihatan. Selain cerapan panca indera penglihatan ada juga yang lain. Saya rasa kalian sudah tahu. Saya rasa ya ada juga cerapan panca indera pendengaran, penciuman, ya, peraba. Nah,
Tapi di sini Bu Guru ambil hanya satu contoh, yaitu menggunakan cerapan panca indera penglihatan. Di sana sudah ada contohnya. Coba bisa dibaca itu. Ya, keindahan semakin nyata saat semua bunga mekar bersemi menyelimuti seluruh bukit. Jadi seakan-akan kita bisa melihat bahwa bunga itu sedang mekar. Itu yang dimaksud dengan panca indera penglihatan, ya. Jadi seolah-olah bahwa bunga yang sedang mekar itu bisa kita lihat seperti itu yang maksud ya, dengan cerapan panca indera penglihatan. Baik, sekarang penggunaan kata bersinonim juga biasanya yang terdapat di dalam teks deskripsi tersebut, ya. Di sini sudah ada contohnya bahwa pengertiannya juga sudah ada. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Contoh kata bersinonim itu melihat. Sinonim atau persamaan katanya yaitu menyaksikan. Kemudian kata indah sinonimnya adalah elok. Nah, itu ya, saya rasa kalian sudah paham juga terkait dengan sinonim. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata depan di, ke, dari, dan pada. Di sana sudah ada contohnya. Kalian lihat di contoh yang pertama, di tempat inilah masyarakat Melayu mengadakan kegiatan-kegiatan adat yang resmi. Kata di tempat, penggunaan kata depan di sana, ya. Itu dipisahkan dengan kata tempat tersebut. Itu yang maksud dengan kata depan, ya. Jadi harus terpisah penulisannya. Kemudian di contoh kalimat yang kedua, bisa kalian ketahui di mana penggunaankah? Benar sekali, di Provinsi Riau. Itu ya, penggunaan kata depan di sana terdapat di kata di Provinsi Riau di dalam kalimat tersebut. Baik. Sekarang untuk yang keempat, penggunaan kata khusus. Ya, penggunaan kata khusus. Ya, perhatikan. Penggunaan kata khusus di sini adalah kata yang memiliki ruang lingkup lebih sempit, kecil, dan terbatas. Di sana misal kata umumnya adalah kendaraan. Kalau kita menyebut kendaraan, pasti kita akan berpikir apa saja yang masuk ke dalam jenis-jenis kendaraan tersebut. Bisa kendaraan, nah jadi kata khususnya itu adalah motor, mobil, kereta, ya, itu yang masuk ke dalam macam-macam kendaraan. Itu masuk dengan ya kata khususnya, ya, dan kata umum. Kemudian ya, yang di sini menggunakan kalimat bermajas. Di sini Bu Guru kasih contoh, dia itu menggunakan biasanya menggunakan kalimat bermajas personifikasi, di mana majas personifikasi itu adalah majas yang menggambarkan benda mati itu seolah-olah bisa bersikap seperti makhluk hidup atau bisa bersikap seperti manusia. Itu yang maksud dengan majas personifikasi. Contohnya di sana ada pena itu menari-nari di atas kertas, ya. Jadi pena itu kan apa? Benda mati. Tapi seolah-olah dia itu bisa seperti makhluk hidup, bisa seperti manusia, yaitu bisa menari di atas kertas. Itu maksudnya dari majas personifikasi. Ya, sekarang contoh deskripsinya ini, di sini judulnya itu adalah Pantai Parai Tenggiri. Bisa dibaca dari belakang? Bisa. Rizka? Ya, ayo sekarang Rizka ya baca teks deskripsi yang berjudul Pantai Parai Tenggiri tersebut. Coba sampai selesai. Ayo Rizka, dibaca bisa ya? Pantai Parai Tenggiri. Pantai Parai Tenggiri terletak di Desa Madras, Kelurahan Singaraja, Kecamatan Sungalian.
bentuk dan ukuran bayang-bayang kecil terpantul di pasir, bagaikan berkaca di cermin. Pemandangan inilah yang membuat pengunjung pantai Parai Tenggiri geram. Pantai Parai Tenggiri merupakan kawasan objek wisata pantai yang terpadu dan terlengkap. Kawasan pantai ini telah dilengkapi berbagai fasilitas wisata yang memadai dan berkelas. Selain menikmati keindahan pantai, wisata bisa melakukan kegiatan lain yang tersedia di kawasan ini. Jika wisatawan ingin melakukan kegiatan olahraga air, bisa mengunjungi Parai Tirta Wisata yang berada di kawasan pantai ini. Nah, ya. Jadi ini adalah contoh teks deskripsi yang judulnya itu adalah Pantai Parai Tenggiri. Ya, di sini ada 2 paragraf ya. Contohnya di sini ada 2 paragraf, di mana paragraf pertamanya itu merupakan identifikasinya itu yang tadi ya. Kenapa? Karena di sana dijelaskan bahwa lokasi tempat pantai Parai Tenggiri itu berada di Kelurahan Sinarjaya, ya. Ya, Kecamatan Sungai Liat. Nah, itu yang menunjukkan ya bahwa itu adalah identifikasinya. Kemudian mulai dari paragraf keduanya ini baru masuk ke deskripsi bagiannya, karena di sana sudah dijelaskan secara rinci atau secara detail terkait dengan pantai tersebut, ya. Sampai sini sudah paham? Sampai di sini sudah paham? Baik. Sekarang untuk penjelasan materinya di sini sudah sampai di kalian sudah melihat contohnya ya. Contoh dari teks deskripsi tersebut. Sekarang kita masuk ke kalian itu akan mengerjakan LKPD ya. LKPD, perhatikan. Di sini sudah ada 3 amplop ya. Di sini sudah ada 3 amplop, di mana kalau kalian akan mendapatkan amplop ini kalian harus mencabut lot ya. Masing-masing perwakilan dari kalian mencabut lot. Dan untuk cara mengerjakannya di sini udah Ibu Guru pisah-pisah bagian-bagian dari teks deskripsi tersebut. Nanti kalian tentukan yang mana identifikasinya, yang mana deskripsi bagiannya, dan yang mana kaidah kebahasaannya. Ya, seperti itu ya. Dan nanti di paling akhir kalian tulis analisisnya terkait dengan struktur dan kaidah kebahasaan tersebut. Ya. Baik, sekarang dari kelompok 1 silahkan perwakilan maju untuk mengambil lot. Kelompok 1 coba Maya. Ayo. Mendapat amplop nomor berapa? Ya, di sini mendapat amplop nomor 3. Ya, silakan. Sini ambil beserta dengan tempat mengerjakannya ya. Kelompok 2 silakan, Kiki maju mengambil. Nomor 1. Berarti yang ini ya. LKPD-nya juga. Ya. Sekarang kelompok 3, Sopa. Nomor 2 ya. Silakan. Baik, sekarang silakan masing-masing kelompok membuka amplopnya, jangan sampai ada
kertasnya yang hilang ya, karena kalau sampai ada salah satu kertasnya yang hilang, nanti bagian dari paragraf teks deskripsi itu akan tidak lengkap. Ya. Ya. Sekarang untuk menempelnya, Ibu Guru bagikan satu lem, satu kelompok. Ya. Ya. Ya, tempel mulai dari judulnya yang mana, judulnya dulu ya. Judulnya dulu ditempel, kemudian setelah menempel judul baru kalian tulis dulu struktur teks deskripsi. Misal yang pertama adalah identifikasi. Nah, paragraf yang menunjukkan identifikasi itu yang mana silahkan di kalian sesuaikan, kalian cocokkan. Ya, cari dulu judulnya ini yang mana ini menurut kalian. Judulnya yang mana menurut kalian? Ya, tempel dulu judulnya di sini. Kemudian kalian tulis struktur teks deskripsi. Setelah itu kalian tulis yang pertama adalah identifikasi. Kalian cari mana yang menunjukkan identifikasinya, paragrafnya, ya. Langsung sudah judulnya kalian tempel, ya. Ya, yang ini judulnya ini yang mana ini menurut kalian? Yang ini, baik. Ya, ya Pak, yang mana? Nah, di sini sudah ada judul. Tulis di sini struktur teks deskripsi. Itu dulu kalian tulis. Setelah itu kalian buat satu identifikasi, kalian tempel di sampingnya mana paragraf yang menunjukkan identifikasi. Ya, sampai ya paham ya, Nuril? Ya. Baik. Ya, Pak. Ini sudah ditulis strukturnya dulu. Kalau yang ini adalah kaidah kebahasaannya, ya. Yang ini adalah kaidah kebahasaannya. Nanti kalian tentukan ini masuk ke kaidah kebahasaannya mana, ya. Tapi di sini udah ada judulnya. Terus yang pertama ya bisa ada ditulis judul. Yang mana? Yang ini dulu pisahkan dulu yang ini untuk kaidah kebahasaannya. Kemudian yang ini adalah, nah menurut kalian di yang 3 ini yang mana? 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 Yang 3 ini yang
Ya, ini yang pertama ya. Ini adalah masuk ke identifikasi. Silakan bisa ditempel. Nah, judulnya, kemudian di sini tulis struktur teks deskripsi. Tulis dulu struktur teks deskripsi. Nah, setelah itu tulis di bawahnya identifikasi, ya. Ya di sini. Identifikasi, kemudian kamu cari mana paragraf yang menunjukkan bahwa itu adalah identifikasinya. Ya. Ya. Coba kaidah kebahasaannya jangan sampai dihilangkan ya. Yang mana? Ini juga termasuk ya. Ini juga termasuk di bagian dari teks deskripsi yang berjudul apa ini? Pantai, pasir, panjang, indah. Berarti setelah kamu menentukan identifikasinya bahwa paragraf ini merupakan identifikasi, berarti paragraf selanjutnya itu menunjukkan deskripsi bagian. Ya. Ya. Itu kelanjutannya ya. Nah, ini ya, ini, ya. Menurut Kiki yang merupakan paragraf identifikasinya itu yang mana? Yang ini, ya. Baik, kalau menurut Kiki yang itu dulu ditempel, ya. Ya. Kemudian setelah kalian ya lihat di sini ya, untuk kaidah kebahasaannya bisa kalian lihat di referensinya di sana bahwa itu masuk ke kaidah kebahasaan yang mana, kalimat-kalimat yang ada di sini. Yang ini kenapa tidak ditempel ini? Identifikasi. Coba, ini udah mau menulis kaidah kebahasaan. Ini kan? Bahkan Anda dapat melihat langsung kawanan ikan. Berarti seharusnya yang ini dulu, ya? Ya, bisa dah di samping. Ya. Kemudian yang ini setelah kamu menentukan identifikasi, masuk ke deskripsi bagian. Berarti yang ini merupakan paragraf yang menunjukkan deskripsi bagiannya. Baik. Nah, coba urutannya. Tulis dulu di sini deskripsi bagian, kemudian tempel ya yang ini. Ya. Berarti yang ini ya terlebih dahulu. Kemudian maksud saya boleh dari sini, tapi nanti ketika dipresentasikan ini ya. Ya. Mana? Ya, benar sekali. Ini penggunaan kata khusus. Kenapa penggunaan kata khusus di sini? Karena ada kendaraannya. Ya, kendaraannya itu ada macam-macamnya seperti
minibus. Iya, benar sekali. Ini guru. Ya, itu kan lanjutannya. Kemudian yang ini, Penggunaan kata depan karena ada di. iya, coba mana yang satu itu? Yang satu ini. Ya, benar sekali. Ini penggunaan kata depan karena di sini ada di pantai. Itu ya. Baik, kalau yang ini coba perhatikan yang ini. Sesuai dengan namanya, pantai ini membentang panjang melengkungi laut lepas. Jadi seakan-akan Merasakan berarti melihat pantai yang panjang melengkungi laut lepas. Itu masuk ke mana? penggunaan kalimat serapan Ya, panca benar sekali. Ayo, sekarang tulis di sini kaidah kebahasaannya. Kemudian misal penggunaan serapan panca indera, tempel mana yang sesuai dengan ya. Ya, coba tentukan dulu. Ini kan cahaya, ini kan panca indera penglihatan. Cahaya kuning kemerahan di langit tampak bersentuhan dengan birunya air laut, ya. Jadi di sana juga ada dia menggunakan majas personifikasi. Nah, jadi cahaya kuning itu dia bersentuhan, dia seakan-akan seperti manusia, seperti makhluk hidup bisa bersentuhan dengan birunya air laut. Berarti ini masuk ke majas, contoh majas, ya, penggunaan majas personifikasi. Kalau yang ini menurut kehidupan terumbu karang di pantai Senggigi masih terpelihara hingga sekarang. Kemudian yang ini dengan garis pantai yang panjang tersebut, pantai Senggigi menyuguhkan gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih. Yang ini adalah Kehidupan terumbu karang. contoh dari yang mana tadi contoh majas personifikasi yang ini ya. Kemudian yang ini adalah kehidupan terumbu karang di pantai. Kalian garis bawahi kata di pantai Senggigi menggunakan kata depan di. Baik, berarti ya. Penggunaan kata depan di. Terus berarti ini sini. Berarti kalau yang ini coba kalian masuk ke mana? Bu Guru kasih kalian pilihan. Dengan garis pantai yang panjang tersebut, pantai Senggigi menyuguhkan gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih. Ya. Jadi ini masuk ke serapan panca indera, ya. Ya, jadi seakan-akan kamu melihat bahwa pantai Senggigi itu menyuguhkan, seakan-akan kamu melihat bahwa pantai Senggigi itu pasirnya itu ada yang berwarna hitam dan putih gitu. Jadi masuk ke jika hanya itu yang kamu temukan, hanya itu yang kamu tempel, kamu tulis ya di sini. Dia bisa di sampingnya, nanti di belakangnya analisisnya, ya. Baik. Tinggal kaidah kebahasaannya. Ya, tinggal kaidah kebahasaannya. Coba mana? Tadi itu mana kertasnya juga 3 banyaknya tadi? Oh ini mana? Untuk kaidah kebahasaannya 1, 2. Mana juga 3. Ya sudah, kalau memang itu yang ada, itu dah yang ditempel ya. Di mana tempatnya? Di bawah sana. Baik. Sekarang yang ini. Kaidah kalian tentukan dulu. Ini menunjukkan kaidah kebahasaan yang mana? Ya, apakah serapan panca indera? Apakah Ini serapan panca indera. Ini ya Ibu.
Coba yang ini. Bila berdiri di tepian pantainya pesona alam yang tampak adalah ya pemandangan laut. Ini adalah contoh cerapan panca indera. Pemandangan laut lepas yang sangat luas dengan deburan ombak keras serta tebing-tebing tinggi di sebelah timurnya. Ya, berarti tempel dulu, buat dulu bahwa itu merupakan, dia itu menggunakan kalimat cerapan panca indera, ya. Ya? Yang mana? Denari kan itu tuh. Ya, kalau udah ditempel semuanya nih, tiga-tiganya. Ini sesuaikan saja menurut pendapat kalian. Ini merupakan, dia itu menggunakan apa? Kehidupan terumbu karang di Pantai Senggigi masih terpelihara hingga sekarang. Penggunaan kata depan ditunjukkan oleh di pantai, berarti itu yang kalian. Ya ini kurang enggak ada kata sinonim. Ya, kalau karena memang ini yang ibu guru sediakan, berarti kamu cocokkan saja mana yang kamu temukan, gitu ya? Ya. Nah, tinggal membuat analisisnya ya. Paragraf pertama, analisis untuk paragraf pertama ini merupakan bagian identifikasinya. Kenapa dikatakan bahwa paragraf pertama ini adalah masuk ke identifikasi? Di sini ada alasannya, gitu ya. Ya, tulis ya, buat alasannya. Yang ini, ya benar sekali, ya benar. Tinggal menulis analisisnya, Kiki ya, menulis analisisnya. Ya, di apa namanya, di belakang atau di samping? Nah, terserah kalian dah, mau di samping mau di belakang. Langsung dah paragraf pertama, ya, analisis teks deskripsi ya. Ya.
Ya, analisis teks deskripsi ya. Dalam menulis analisisnya. Nah, coba Ibu Guru periksa dulu ya. Identifikasi paragraf yang menunjukkan identifikasi sudah sesuai. Paragraf yang menunjukkan deskripsi bagian sudah sesuai kaidah kebahasaannya. Penggunaan kalimat panca indera sesuai dengan namanya, pantai ini membentang panjang melengkungi laut lepas. Kemudian penggunaan kata depan di, ke, dari, pada di pantai pasir panjang. Indah ini terdapat pusat informasi pariwisata, penginapan, restoran, dan toko souvenir. Ya, sudah. Sudah jadi ya? Kelompok 1 ya, penggunaan kalimat bermajas. Ya. Ya. Kelompok 2 sudah jadi? Sudah. Ya, untuk kelompok 1 sudah jadi? Sudah. Kelompok 2 sudah jadi? Kelompok 3 sudah jadi? Ya. Jadi sekarang waktu kalian untuk presentasi. Masing-masing kelompok akan maju presentasi membacakan hasil diskusinya. Semua harus maju ya. Semua harus maju untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, sekarang kita beri kesempatan untuk kelompok pertama yang tampil ya.
mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan temannya yang tampil di depan. Hadap depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Judul: Pesona menentukan panti segigi. Struktur teks deskripsi. 1. Identifikasi. Pantai Segigi terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pantai Segigi adalah sebuah tempat wisata di Lombok yang paling terkenal. Pantai Segigi memiliki keindahan panorama yang amat tinggi. Banyak wisatawan luar negeri dan deskripsi bagian. Pantai ini menjelma menjadi salah satu tempat menarik di Pulau Lombok dengan pemandangan garis pantainya yang panjang. Terlihat indah jika dipandang dari kejauhan dan ketinggian. Dengan garis pantai yang panjang tersebut, pantai sendiri menunjukkan gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih. Air lautnya memiliki ombak yang tidak besar, jernih dan bersih. Turis-turis yang datang ke pantai ini lebih senang menghabiskan waktunya dengan berjemur, berenang, snorkeling, atau sekadar bermain-main di tepian pantai. Pantai sendiri di Pulau Lombok menjadi tempat wisata terkenal karena panorama lautnya. Air laut pantai sendiri begitu jernih dan bersih. Bahkan Anda dapat melihat langsung kawanan ikan yang berenang dengan bebasnya di laut sendiri. Kehidupan terumbu karang di pantai sendiri masih terpelihara hingga sekarang. Terumbu karang yang terpelihara baik ini menjadikan tempat ini salah satu tempat wisata di Lombok sebagai tujuan snorkeling wisatawan. Alam bawah laut sendiri sangat menarik karena keindahan bawah lautnya masih alami. Keindahan bawah laut sendiri ini dapat dinikmati dengan menyelam. Air laut yang jernih, terumbu karang yang terawat dan banyaknya ikan menambah keindahan bawah laut sendiri. Menjelang sore hari, pengunjung pantai sendiri dapat menikmati keindahan matahari tenggelam. Cahaya kuning kemerahan di langit tanpa bersentuhan yang birunya air laut. Pesona pantai sendiri semakin menawan menjelang terkena indah sang surya. Kaidah penampilan teks deskripsi. 1. Penggunaan kalimat cerapaan panca indera. Dengan garis pantai yang panjang tersebut, pantai sendiri menyuguhkan gradasi warna pasir pantai dari hitam ke putih. 2. Penggunaan kata dibagi. Kehidupan terumbu karang di pantai sendiri masih terpelihara hingga sekarang. 3. Penggunaan kalimat berbadas. Cahaya kuning kemerahan di langit tampak bersentuh dengan birunya air laut. Analisis teks deskripsi. 1. Paragraf pertama pada teks deskripsi ini merupakan bagian identifikasi karena dalam paragraf tersebut berisi tentang pengenalan objek. 2. Paragraf kedua sampai akhir paragraf pada teks deskripsi ini merupakan deskripsi bagian karena dalam paragraf tersebut berisi tentang penjelasan secara terperinci atau detail tentang objek tersebut. Ya, sudah semuanya disampaikan? Ya, baik. Sekarang dari kelompok 1 silahkan, atau kelompok 2 ya, atau kelompok 3 mungkin ada yang mau bertanya ke kelompok 1. Silahkan. Ya, silahkan Sopa. Nah, jadi silahkan kalian sampaikan kaidah kebahasaan apa saja yang kalian temukan di dalam teks deskripsi yang kalian analisis ya. Kaidah kebahasaan teks deskripsi. 1.
penggunaan kata depan di kehidupan terumbu karang di pantai Senggigi masih terpelihara hingga sekarang. 3. Penggunaan kalimat bermajas. Cahaya kuning kemerahan di langit tampak bersentuh dengan birunya air laut. Sudah? Ya, sekarang tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Sekarang siap-siap kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Ayo. Untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berjudul menikmati keindahan pantai Kepala Tinggi. Untuk pantai Parang Tritis memiliki meter berat dengan beragam objek wisata yang lainnya seperti keraton Yogyakarta, Pantai Parangkusumo, dan Gunung Merapi. Pantai ini terletak 27 km dari pusat kota Yogyakarta. Nama Parang Tritis diberikan seorang bernama Dipokusumo yang merupakan pelarian dari kerajaan Majapahit. Pesona alam pantai Parang Tritis luas. Pesona alam itu dapat dilihat dari berbagai lokasi dan cara sinyal pemandangan yang terlihat lebih bervariasi. Bila berdiri di tepian pantainya, pesona alam yang tampak adalah pemandangan laut lepas yang sangat luas dengan deburan ombak keras serta tebing-tebing tinggi di sebelah kirinya. Kita menikmati pemandangan pantai Parang Tritis dan tepian pantai, kita dapat menuju arah dua langsung untuk merasakan pengalaman yang berbeda. Di jalan menuju dua langsung, kita dapat melihat ke arah barat dan menyaksikan keindahan laut pantai Parang Tritis. Gunungan ombak besar yang menuju tepian pantai akan terlihat berwarna perak karena sinar matahari. Gunungan ombak itu akan berwarna menyerupai emas bila sinar matahari mulai menyerang atau menjelang senja. Di lokasi pantai Parang Tritis terdapat tempat bersejarah. Salah satunya adalah makam Syekh Bella yang terletak di dalam menuju pantai. Banyak peziarah yang datang ke makam ini pada hari Selasa karena ada perayaan bulan. Selain itu, ada dua pantai yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 30 km dan melalui tebing setinggi 400 meter dengan menutup kemudian hampir 9 km. Bila berdiri di tepian pantai, pesona alam yang tampak adalah memandang laut serta yang sangat luas dengan deburan ombak keras serta tebing-tebing tinggi di sebelah kirinya. Penggunaan kata sinonim. Pesona alam pantai Parang Tritis untuk elok. Penggunaan kata depan di daripada di jalan menuju gua Lamsel, kita dapat melihat ke arah barat dan menyaksikan keindahan lain pantai Parang Tritis. Analisis teks deskripsi. Paragraf pertama pada teks deskripsi merupakan bagian identifikasi. Paragraf tersebut berisi tentang pengenalan objek. Paragraf 2. Siapa Arif
Sudah? Ya, untuk presentasi kelompok 2 sudah semuanya disampaikan. Silahkan untuk kelompok 1 atau 3 mungkin ada yang mau bertanya. Tadi kelompok 1 yang belum ya? Ayo silahkan kelompok 1. Silahkan bertanya. Coba paparkan kaidah pembahasan yang pertama pada tes deskripsi yang sebagian analisis. Kaidah pembahasan. Penggunaan kalimat syarat panca indera. Penggunaan kata bersinonim. Penggunaan kata dekat di dan pada. Untuk penggunaan yang pertama itu menggunakan apa tadi? Kaidah kebahasaannya. Kalimat serapan panca indera. Ya, bisa disampaikan berikut dengan kalimat yang menunjukkannya itu ya. Kalimat yang menunjukkan cerapan panca inderanya itu bisa disampaikan langsung. Ya. Bila berdiri di tepian pantainya, pesona alam yang tampak adalah pemandangan laut lepas yang sangat luas dengan deburan ombak keras serta tebing-tebing tinggi di sebelah timur. Ya, selanjutnya menggunakan apa juga? Kata bersinonim. Ya. Kalimat yang menunjukkan kata bersinonim itu bisa disampaikan juga ya. Pesona alam pantai para kritis sungguh elok. Ya, yang terakhir, Penggunaan kata depan. ya. Di jalan menuju Gua Lemse kita dapat melihat ke arah barat dan menyaksikan keindahan lain pantai para kritis. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silahkan, boleh duduk. Ya. Sekarang kita kasih kesempatan untuk tampil presentasi yaitu kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, silahkan maju untuk presentasi. Ya. Ayo. Ya. Kelompok 3. Jangan lupa salam terus pembukaan presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di pantai hasil panen ini terdapat pusat informasi pariwisata, penginapan, restoran, dan toko souvenir. Ya, penggunaan kata khusus. Objek wisata ini mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi atau kendaraan umum seperti taksi, bus, dan minibus. Analisis teks deskripsi. Paragraf pertama pada teks deskripsi ini merupakan bagian identifikasi karena dalam paragraf tersebut berisi tentang penggunaan objek. 2. Paragraf kedua sampai akhir paragraf pada teks deskripsi ini merupakan deskripsi bagian karena dalam paragraf tersebut berisi tentang penjelasan secara terperinci alat terkait tentang objek tersebut. Sudah dibaca juga analisisnya? Ya, baik. Sekarang kelompok 2, silahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan pada kelompok 3. Coba paparkan kaidah pembahasan yang terdapat pada teks deskripsi yang kalian analisis. Kaidah pembahasan teks deskripsi. Penggunaan kalimat serapan panca indera. Sesuai dengan namanya, pantai ini membentang panjang menghubungi laut lepas. Penggunaan kata depan. Di pantai pasir panjang ini terdapat pusat informasi pariwisata, wisata, restoran, dan toko souvenir. Penggunaan kata khusus. Objek wisata ini mudah dijangkau oleh kendaraan pribadi atau kendaraan umum seperti taksi, bus, dan minibus. Sudah? Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Baik. Ya. Ya, silahkan perhatikan semuanya hadap depan. Ya, semuanya fokus. Ya, jadi semua kelompok sudah maju untuk presentasi, ya. Sudah maju untuk presentasi semua kelompok. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Silahkan.
yang akan menyimpulkan pembelajaran? Angkat tangannya. Ayo Rizka, simpulkan pembelajaran pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bahwa di dalam materi teks deskripsi selain membahas tentang pengertian dan jenis-jenis teks deskripsi juga membahas tentang struktur dan kaidah pembahasan teks deskripsi, di mana struktur teks deskripsi terdiri dari identifikasi dan deskripsi bagian, sedangkan kaidah pembahasannya terdiri dari penggunaan kalimat cerapaan panca indera, penggunaan kata bersinonim, penggunaan kata depan di, ke, dari, dan pada, penggunaan kata khusus, penggunaan kalimat bermajas. Ya, jadi itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi di dalam materi teks deskripsi itu selain membahas tentang pengertiannya, ada juga jenis-jenis teks deskripsi. Yang dibahas juga struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi tersebut ya. Jadi sekarang kita akan menuju ke akhir pembelajarannya di sini. Jadi pesan ibu guru, nanti kalau kalian sudah pulang sekolah ya, jangan sampai lupa untuk mengulang pelajaran di rumah ya, harus tetap rajin belajar ya meskipun sudah ada di rumah ya. Kemudian bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah ya. Jadi itu yang ibu guru harapkan ya, yaitu kalian senang di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, tidak hanya di satu mata pelajaran saja ya, di semua mata pelajaran. Jadi Bu Guru mau tanya nih kepada kalian. Di sini pasti ada mata pelajaran yang paling kalian favoritkan. Entah itu karena cara penyampaian gurunya yang asik, yang meskipun santai tapi kalian bisa menangkap dari penjelasan guru tersebut. Yang mata pelajaran yang paling kalian favoritkan itu mungkin dari kelompok 1, Lia, Maya, Fatma, atau Indah ada? Mungkin ada matematika. Saya suka pelajaran matematika karena memang basic saya itu sudah senang sekali berhitung gitu, atau mungkin karena senang karena cara penyampaian gurunya yang menyenangkan, yang tidak membosankan dan lain sebagainya ya. Jadi tidak hanya saya ya, semua guru kalian itu berharap ya, semua guru kalian itu berharap supaya kalian itu senang di dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya ya. Baik, sekarang untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini kita sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk lebih barokahnya kita akan sama-sama tutup dengan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Kiki. Silakan Kiki pimpin temannya berdoa. Untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.